Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bali Story episode 7 Hantu yang Menakutkan di Bali. Pulau Bali merupakan salah satu pulau kecil yang berada di kawasan perairan Indonesia yang diduga sangat besar memberikan dampak bagi dunia kepariwisataan di Indonesia. Daya tarik Pulau Bali yang mampu membedakannya dengan kawasan lain yang berada di Indonesia antara lain adalah keindahan alam, budaya, serta beragam kuliner yang khas di Pulau Bali. Beragam dan lengkap pula jenis-jenis tempat wisata yang ada di Pulau Bali, mulai dari pantai, sawah-sawah, kawasan hutan dan danau, Gunung Merapi, air terjun, serta kawasan wisata buatan seperti desa wisata juga sudah dikenal dunia. Namun selain dari keindahan Pulau Bali yang terkenal di seluruh penjuru dunia, ada 7 makhluk halus yang mengerikan dan menakutkan yang dikenal oleh masyarakat Bali. 1. Memedi. Memedi dalam kehidupan masyarakat Bali dikenal dengan istilah engkebang memedi. Engkebang memedi berarti disembunyikan oleh memedi. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercayai di Bali, di mana memedi ini dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan, ataupun batu besar. Makhluk gaib ini senang bermain dengan anak-anak di mana anak tersebut akan disembunyikannya sehingga tidak akan ditemukan. Untuk menemukan seorang anak yang disembunyikan atau engkebang memedi biasanya warga secara beramai-ramai akan menabuh alat musik gamelan Bali Baleganjur sehingga anak yang disembunyikan akan dikembalikan. 2. Liak. Kata liak pasti sudah tak asing lagi di telinga orang Bali dan luar Bali, bukan? Liak merupakan hantu jati-jadian di mana proses perubahannya disebut dengan melekas. Ilmu pengelakan ini bisa dipelajari dari berbagai lontar seperti lontar Cambra Berak, lontar Dua Gebairawa, lontar Ratuning Kawisasan, lontar Tanting Mas, dan lontar lainnya. Ada berbagai macam jenis liak yang dikenal yaitu liak bara, liak sari, liak siwaklakah, liak bunga, maupun liak pemamoran. Dari semua jenis liak, yang paling tinggi adalah liak siwaklakah dikarenakan ketujuh cakra akan mengeluarkan cahaya. Untuk memperoleh ilmu pengelakan ini ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu lek yang didapat dari anugerah dikarenakan melakukan suatu tapa. Selain itu, ada juga yang diperoleh dengan cara belajar dari lontar, membeli pekakas ke dukun, ataupun diperoleh melalui keturunan. Banyak orang percaya saat seseorang yang bisa ngelek akan meninggal, ilmunya bisa terbang ke orang yang menunggunya saat sebelum meninggal tersebut. 3. Celuluk. Celuluk juga biasa disebut dengan lek gundul. Hantu jenis ini merupakan hantu jati-jadian dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ia memiliki rambut yang lebat dan botak pada bagian depan. Payudaranya besar, bertaring, dengan mata membelalak. Dalam pementasan calon arang, celuluk ini disebut sebagai antek-antek dari rangda. Celuluk memiliki tawa yang sangat mengerikan dan wujud yang seram, namun jika kita mengancam celuluk, dia akan ketakutan dan menghilang. Celuluk biasa muncul di hutan-hutan, sungai, jembatan yang sepi, serta perempatan jalan yang dekat dengan kuburan. Celuluk lebih sering muncul di hadapan manusia ketimbang liak-liak lainnya. 4. Tonya.
Tanya sering dianggap sebagai penunggu sungai atau pohon besar. Makhluk halus ini disebut memiliki kemiripan dengan manusia, hanya saja ia tak punya lekukan di antara mulut dan hidung. Mereka juga dipercaya hidup secara berkelompok. Tonya adalah makhluk halus sebangsa jin yang dahulu diciptakan sebagai penjaga istana Dewi Rohini, yang merupakan perwujudan Dewi Durga sebagai penguasa sebuah hutan yang sangat angker. Sebagai bagian atau kelompok buta kala, Tonya disebutkan berwujud niskala yang terkadang sulit terlihat. 5. Gamang. Seperti halnya Tanya, Gamang juga disebut tinggal di sungai atau kali. Jika Tanya hidup berkelompok, maka Gamang hidup menyendiri dan terpisah. Gamang ini merupakan jenis makhluk halus yang fisiknya buruk, kotor, rambut panjang tergerai tak terurus. 6. Kemangmang. Kemangmang merupakan makhluk halus yang hanya terdiri dari kepala saja. Ia tak memiliki badan, tangan, maupun kaki. Bentuk kepalanya pun bolong seperti kelapa yang digigit tupai. Makhluk ini suka mengganggu seseorang yang memiliki hasil panen. 7. Brerong. Brerong merupakan tuyul versi Bali. Makhluk ini biasanya dipelihara oleh seorang majikan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dengan jalan mencuri uang secara gaib. Seseorang yang memelihara brerong biasanya akan menyiapkan tumbal yang paling sadis, tumbalnya berupa manusia. Selain itu, sang majikan juga harus membuatkan sesajen yang lengkap dan ada perjanjian tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Jika janji tersebut dilanggar, bisa membahayakan si majikan yang bisa saja berujung pada kematian. Sekian dan terima kasih. Bali Story episode 7 Hantu yang Menakutkan di Bali.